Saudara-saudara, haleluya, supaya seluruh kenyamanan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi jemaat benar penuh dengan damai sejahtera Kristus. Itu sebabnya hari ini saya mau menyampaikan firman Allah. Haleluya, haleluya, yaitu tentang peperangan. Ternyata peperangan itu adalah peperangan dari daging, bukan dari kehendak Tuhan. Sebab cara Tuhan kerja akhir-akhir ini saya ungkapkan kepada saudara-saudara ialah peranannya, kerja kuat kuasanya di tengah seluruh kehidupan yang ada di bawah kolong langit. Katakan amin. Demikianlah firman Tuhan Matius 12 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21 yang dikerjakannya firman-Nya berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah firman yang aku kutip kepada saudara-saudara. Tentu saudara-saudara juga aku rindukan ini, engkau mengutip dan menelaah, katakan amin, supaya renungan firman ini menjadi bahagian di tengah kehidupan saudara-saudara. Jangan yang lain dilihat, jangan yang lain didengar. Shalom. Ada tertulis seperti minggu yang lalu bahwa bangsa-bangsa akan dijungkir balikan, dibinasakan, termasuk bagi saudara-saudara sekaliannya sebagai anak-anak Tuhan. Jika mereka tidak taat kepadamu dan tidak mau dengar-dengaran dengan seluruh kesaksianmu, maka mereka juga akan dibinasakan. Dibuatnya minimal adalah datang untuk menyembahmu, sujud dan datang mengikut engkau, untuk masuk di dalam pelataran Tuhan datang dan masuk di dalam kebenaran-kebenaran. Demikian cara kerjanya Allah yang dinyatakannya supaya Roh Allah bekerja di dalam engkau untuk membuat kesaksianmu adalah menyelamatkan seluruh dunia. Katakan amin. Shalom. Itulah kehidupan kita semasa 60, 120 tahun, atau dimulai daripada usia 30 tahun, supaya semua kita ini menjadi kesaksian dan hamba-hamba Allah di tengah kehidupan ini, bukan untuk menuju kepada kekayaan, juga bukan untuk menuju kepada senang sendiri, juga untuk membuat bukan ketenaran-ketenaran yang ada padamu. Dengarkanlah, ada dua hal yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Bagaimana kita setianya di tengah panggilan pengertian, di tengah kita untuk menjalankannya di dalam kehidupan ini. Untuk itulah saudara dipanggil. Yang pertama, strategi memenangkan bangsa-bangsa atau memenangkan keluarga lepas keluarga. Mari kita berikan tepuk tangan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dengan senang hati saya akan mengajak saudara-saudara sehat dengan saya, supaya Roh Tuhan yang bekerja bukan peperangan, bukan membinasakan, apalagi di tengah-tengah dosa. Bukan, saudara-saudara. Kalau yang terjadi di Los Angeles, saya mau beritahu kepada saudara-saudara, karena Tuhan sudah tahu dan Tuhan telah melihat dan Tuhan telah mendengarkan seluruh perkataan-perkataan mereka yang adalah menghujat. Nah, ada tertulis, siapa yang menghujat Roh, dia akan ditunggang balikan, dibinasakan dalam. Sebab itu aku katakan kepada saudara-saudara, kegelapan yang ada di tengah bangsa-bangsa sedang menjadi pekerjaanmu. Dimulai dari kota Labuan Batu. Bukankah saudara yang berdoa, Tuhan selamatkan bangsa ini, selamatkan kota ini, selamatkan daerah ini. Mereka yang ada di perjudian, mereka yang ada di
merokok dimulai sampai dengan merokok lagi dengan tembakau begu namanya, alias ganja dan morfin dan apalah yang sejenisnya, sedang berada di kota Labuhan Batu atau di kota Rantuna. Di mana engkau? Shalom. Cukupkah dengan doa? Saya mau katakan tidak cukup dengan doa. Tetapi ikutlah ke sana, bertanda benarkah engkau dipenuhi dengan Roh Kudus dan dipakai oleh Roh Kudus, atau begitu sajakah keadaanmu sampai masa tuamu? Tetap apa boleh buat, tetap akan berkata mana mampu, tetap akan berkata dalam segala kehidupanmu adalah kampung genjer, kampung genjer, kampung genjer, atau uang recehan, atau sepatah kata yang engkau berikan kepada manusia yang lain dalam kekeluargaanmu, hanya berkata, ya kita lihat, kita banyak berdoa, kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, tetapi saudara tidak bertindak di dalamnya. Oleh kuasa Roh yang ada padamu, tumpang tanganlah bagi mereka, katakan amin. Shalom. Sampaikanlah Injil, karena Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan, bukan kedatanganmu dan bukan perkataanmu dan bukan juga nasihat. Supaya kita tahu semua pekerjaan Allah hanyalah dengan Injil yang menyelamatkan, dengan kuasa Roh dan tanda-tanda mujizat dan ajaib yang akan dilakukan, supaya manusia yang keras kepala akan diselamatkan di dalam. Kalau dengan perkataan kita, dia akan berkata begini, aku lebih pintar dari engkau, aku lebih kaya dari engkau, aku lebih baik ibadahnya daripada engkau. Oh, shalom, shalom. Oh, pasti lebih baik, saudara-saudara. Mereka menyumbangkan kor, oleh karena kornya dengan baik-baik mereka membeli jubahnya dan mempersembahkan uangnya untuk rumah ibadah atau sebutkanlah gereja dan banyak lain tentang persembahan. Saya hari ini sedang berbicara adalah, adakah engkau menjadi hamba untuk menyelamatkan mereka? Itu yang perlu. Sebab hari ini aku beritahukan strategi memenangkan bangsa-bangsa. Ada tertulis dalam kitab Mazmur 107 ayat 13, 14 dan ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Tertulis dengan baik-baik adalah supaya saudara-saudara bahagia hamba Allah yang dapat memenangkan di sekitarmu dan yang dapat menggenapkan firman Allah. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemaran mereka dengan baik. Kenapa ini terjadi? Karena mereka sedang memandang pekerjaan Allah, mereka sedang mengarahkan hatinya kepada Allah lewat mungkin saudara-saudara yang menyampaikan keselamatan hanya kepada Allah dalam Yesus Kristus, dan seterusnya dan seterusnya. Dari setiap langkah dan perbuatan kita, saudara-saudara, yang menyatakan meninggikan nama Yesus Kristus, di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan dalam kekelaman, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka, disampaikannya firman-Nya dengan baik. Ini saudara-saudara, shalom, shalom. Saya akan tempat kepribadianmu menjadi seorang hamba seperti aku ditempa oleh Allah. Ialah bagaimana engkau sebenarnya menjadi hamba yang bisa dengar-dengaran, dan tiap langkahmu adalah langkah keselamatan bagi orang lain. Berikan tepuk tangan. Tidak mengatur waktu tidur, bukan. Tidak mengatur, hanya monoton saja di dalam ekonomi dengan baik. Saya punya kesaksian kepada saudara-saudara, hal yang seperti itu tidak akan pernah bekerja. Tapi aku hidup adalah untuk Kristus Yesus Tuhan, sampai aku tidak memperdulikan yang namanya segala sesuatu tentang kebahagiaan dan ekonomi di tengah keluarga.
Tapi hari ini saya mau beritahu ini saudara-saudara, shalom. Baru sebulan yang lalu saya sedang dipersiapkan dan masuk menjadi anggota atau kepala dari perkooperasian di Labuan Batu. Apakah yang dimaksud tentang hal itu? Ekonomiku sekarang memang Tuhan dengar doa. Shalom saudara-saudara, shalom. Itu aja. Karena Tuhan sedang mengatur segala sesuatu. Sebab apa yang kusampaikan kepada saudara-saudara dengar baik-baik ini adalah untuk membuat saudara-saudara ikut kegerakan sepertiku digerakkan oleh Roh Kudus. Saya berbisik dengan istri, bagaimana ini logo kita mau jadikan buat di tempat ini supaya lebih terang benderang. Istri bilang dibuat aja, nanti minggu ini juga kita buat di sana. Saya mau beritahu begini saudara-saudara, tapi aku dibisiki roh, lihat mereka, kan ada staf gembala, jumlahnya hampir 30 orang. Bidang untuk itu, mana kerja saudara-saudara? Karena memang begitulah ketentuan Allah, supaya aku memiliki kebebasan terbang tinggi untuk menyampaikan keselamatan bagi banyak orang. Kita berbagi tugas, katakan amin. Shalom. Maka biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang bekerja, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib berharap terhadap anak-anak manusia oleh Roh Tuhan. Shalom saudara-saudara. Semakin berpengaruh perkataan dan pembimbingan tentang pernyataan Roh Kudus kepada saudara-saudara dari pengalaman dan bagaimana aku juga dipimpinnya untuk mengajar saudara-saudara. Katakan amin. Katakan amin. Hanya ini yang saya beritahukan kepada saudara-saudara. Ikut bantu bersama dengan saya. Jangan ada gaya bolu yang kedua, roh kebenaran menyalakan roh dan kebenaran. Dengar baik-baik ini saudara-saudara. Jadi roh Allah itu sedang menegakkan atau menegakkan kebenaran. Katakan amin. Roh Kudus, dan kebenaran itu adalah firman Allah yang seringkali diabaikan oleh orang lain, termasuk mungkin orang-orang percaya. Karena orang percaya saat ini ingin kaya, baguslah, tetapi tetaplah ada dasar firman Allah yang berkata pada Matius 6 ayat 33, 23, ya, carilah dahulu kerajaan Allah, 23, ya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Tetapi apa yang sedang kita liturgikan ini, masukkan di dalam dadamu, di dalam hatimu, di dalam watakmu, sampai kepada rohmu yang tenang. Disitulah engkau perlu akan berdoa begini. Oh, haleluya. Gak usah lagi suara saudara-saudara doamu seperti tua-tua di hutan. No. Shalom. Menghadaplah hadirat Allah. Katakanlah sejuta haleluya supaya rohnya bisa masuk dalam roh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan hari ini saudara-saudara, saya beritahukan bagaimana sebenarnya menegakkan hukum, yaitu hukum Allah dan hukum roh di dalam segala pimpinannya. Matius 12 ayat 18 sampai 21 berkata begini, lihat, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku di atasnya. Shalom saudara-saudara. Awal mula memang perlu saudara setia. Awal dasar memang saudara perlu adalah menunjukkan anak-anak Tuhan rindu akan firman Allah.
tidak terlambat ibadah. Ikut sama saya katakan, rindu beribadah, tidak terlambat dalam ibadah. 2, 3 yakin. Masih ada yang belum bilang, rindu dengan firman-Nya dan suka beribadah. 2, 3 yakin. Jangan terlambat ya. Bilang tetanggamu, tetangga. Karena itu mendukakan Kristus Tuhan. Seringkali aku berkata tentang itu, saudara-saudara tidak melakukannya. Itu sama dengan kue bolu yang bantu. Mengajarkan kepada jemaat Tuhan supaya bulumu adalah menyenangkan. Kalau orang menikmati kalau dekat dengan engkau, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Hilangkan bagi itu, berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Karena begini saudara-saudara, bagaimana mungkin engkau memenangkan orang tetanggamu, engkau sendiri pun tidak bisa bergegas dan menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan yang memang terangmu adalah terbit terang Kristus di atas. Shalom. Aku akan terus bacakan firman. Aku akan menaruh rohku di atasnya dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Waktu Yesus datang ke dalam dunia dengan baik-baik. Shalom saudara-saudara. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa dia harus ke rumah Tuhan dulu? Karena anak-anak Tuhan supaya bersaksi tentang dirinya dan memaklumkan hukum, yaitu firman. Sebab yang dia bawa hidupnya, firman yang hidup adalah untuk seluruh jemaat. Itu sebabnya Yesus Kristus lebih dulu datang kepada anak-anak Tuhan atau yang berada di dalam rumah Tuhan. Kemudian yang kedua, dia datang untuk menegur orang-orang Saduki, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Minggu yang lalu saya khotbah dan saya singgung begini saudara-saudara. Saudara-saudara sentuh. Engkau yang berkata aku korenger, dengarkan baik-baik. Saya bilang begini. Lalu waktu mau pulang, istri saya bilang begini, Ibu Gembala, gak usah pada pendeta-pendeta khotbah, gak usah pada sentuh-sentuh. Ternyata Yesus mendahului. Sebab banyak orang yang dia katakan begini, dengan baik itu, bukankah orang buta menuntut orang buta kedua-duanya masuk lubang? Pus. Shalom. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Karena pemimpin-pemimpin, khususnya bagi saudara yang mendengar ataupun yang telah mengatakan gereja GBI Harmoni sangat-sangat berpengaruh saudara-saudara. Maka pengaruhmu apabila menyesatkan, sesatlah orang-orang yang akan mendengar dan bisa menjadi sambungan. Dengar baik-baik saudara-saudara. Pergi bidri ya amat tasimang orai, dengarlah shalom. Pergi bidri amat tasilipungi, pergi bidri amat tasinaga partai bali, dengar baik-baik ini shalom. Iya pergi bidri memang nampak kok sinaga, nampak kok Pak Limpong, nampak kok Margamanan itu bagaimana? Orang nerima di mana-mana, inilah jadi satu. Dan kita diberitahu adalah memaklumkan hukum Allah. Hukum Allah itu adalah kebenaran firman Allah terlekat di atas lututmu, di dalam hatimu, di dalam perkataanmu banyak firman serta dilakukan oleh langkah-langkahmu. Itu barulah hamba Tuhan. Berikan tepuk tangan. Bukan mencela sikit-sikit, dicela kipas anginnya pun putar-putar. Awas sudah masuk angin.
bukan itu perkataan dan apapun yang engkau akan sebut, melainkan semua sebelum engkau mengungkapkannya, diam kepada kipas angin. Kalau mau memutar, jangan sampai kepadaku, biar putar yang lain yang kekurangan dalam aku. Begitu. Shalom, shalom. Luar biasa jemaat yang sedang mengikuti firman Allah. Katanya, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Tidak pamer. Shalom saudara-saudara. Maka begitu sekarang ini saudara-saudara, ya masuk dalam kebenaran ini. Tidak usah berbantah-bantah, tidak usah pamer. Karena banyak kesalahan sana sini di dalam gereja dan pertemuan orang-orang baru. Apakah aku masih terus berbantah-bantah atau untuk mengatakannya komentar? Sekarang ini tidak. Sampai mereka ini yang membutuhkan atau yang memerlukan atau yang mengharapkan. Sampai mereka menanya dengan baik. Iya, menurut Pak Pendeta bagaimana? Baru aku jawab. Shalom, shalom. Mari ikut saya. Amin saudara. Karena demikianlah kita memaklumkan hukum Allah. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, tidak ada peperangan. Bangsa Israel berperang karena otak dan wataknya dan hatinya yang selalu memusuhi mereka yang sedang memusuhi. Ternyata pelayanan Allah tidak demikian. Amin. Yesus yang berkata,